Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bro Yogi. Sebelum menonton video ini, yang belum subscribe, monggo di subscribe ya, dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, share videonya, dan juga komentar di video ini. Ceki bro. Oke, di video ini Bro Yogi akan membahas mengenai penggunaan spion yang benar di sepeda motor guys ya. Jadi spion itu adalah sesuatu perangkat yang ada di sepeda motor ya. Ini ya, sepeda motor yang wajib dipakai oleh semua pengendara sepeda motor. Kenapa? Karena spion ini adalah piranti yang yang penting ya, yang penting dipakai di sepeda motor karena fungsinya untuk safety kita ya guys ya, safety kita untuk melihat kondisi jalanan di belakang kita. Jadi Bro Yogi baru-baru ini sering mendapati sepeda motor yang tidak memakai spion ya. Apa enaknya sih sepeda motor itu tidak pakai spion, atau juga memakai spion yang tidak semestinya ya guys. Spionnya yang ditaruh di sini, spion yang namanya itu spion jalu guys ya, yang kecil, yang ukuran bundar gini ya. Itu fungsinya untuk apa? Melihat apa? Soalnya kan kita pakai sepeda kan gini ya, spionnya ini ketutup tangan ya. Jadi kalau melihat harus menunduk gini guys ya. Jadi pemakaiannya itu ribet ya. Harusnya itu enak seperti ini, disesuaikan dengan standar pabrik ya. Jadi spion itu fungsinya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan juga guys ya, sebagai safety kita di perjalanan guys ya. Karena bukan hanya untuk untuk gaya-gayaan, untuk pajangan guys ya. Kan spion ini harus dipakai di setiap sepeda motor ya guys. Entah itu sepeda motor kecil atau sepeda motor besar atau moge, harus ada spionnya guys. Kemudian untuk pemakaian spion sendiri itu ada standarnya guys ya. Jadi spion itu harus dipakai untuk kenyamanan pengendara itu sendiri guys ya. Kemudian spion itu jangan sampai menjadikan pengendara sepeda motor itu tidak nyaman guys ya. Kemudian untuk ukuran spion sendiri itu ada ininya guys ya, ada standarnya ya. Jadi harus 4 jari guys ya. Nah seperti ini, harus 4 jari. Kalau tidak 4 jari itu belum standar ya, jangan pernah dipakai guys ya. Karena kalau tidak 4 jari itu kita melihatnya itu susah. Jadi kalau di di ilmu sport ilmu otomotif ya, spion itu harus memperlihatkan atau menjaga pandangan kita tetap nyaman untuk melihat posisi di belakang kita guys ya. Jadi harus mencakup area blind spot ya. Apa itu area blind spot ya? Area blind spot itu area dimana kita bisa melihat pengendara sepeda motor kita di kiri dan kanan guys ya. Jadi kalau misalkan kita menyalip, posisi untuk spion kendaraan di depan kita tidak terlihat, itu kita harus mundur sampai terlihat di pengendara lain guys ya. Jadi harus sama-sama aman, harus sama-sama melihat safety-nya guys ya. Kemudian apa sih spion yang bagus dipakai di sepeda motor? Bro Yogi menyarankan jangan sampai
spion dari standar pabrik itu dicopot ya, karena ini sudah sesuai dengan ukurannya di sepeda motor masing-masing. Jangan sampai kita terlalu menginginkan modif yang terlalu wah ya, sampai-sampai mengorbankan fungsi dari spion standar pabrikan itu sendiri guys. Karena kebanyakan Bu Yogi itu melihat spionnya itu diganti dengan spion yang tidak sesuai standar ya, spion kecil, kemudian spion kayak gini tapi ukurannya lebih kecil, spion yang banyak ya, spion-spion yang modif-modif itu. Jadi harus disesuaikan dengan fungsinya guys ya. Jangan sampai spion itu dipakai untuk pajangan atau dipakai untuk fashion di sepeda motor guys ya, di model-model gitu ya. Karena anak muda sekarang ini senang mencopoti perangkat standar yang ada di sepeda motor mereka itu ya. Karena itu bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan, bisa mengakibatkan mengurangi safety di sepeda motor itu sendiri guys ya. Paling banyak itu anak-anak muda ya, anak-anak SMA, SMP gitu ya, banyak yang memakai sepeda yang kurang standar guys ya. Jadi spion ini diprotoli. Yang paling parah lagi, sepedanya sudah bagiannya itu dicopot, kayak plat nomor, kemudian spekbor belakang itu dicopot, dan spionnya juga dicopot ya. Itu mengurangi safety dari sepeda motor itu sendiri guys ya. Bisa merugikan si pengendara maupun orang lain di jalan. Jadi untuk pemakaian spion sendiri itu tergantung kenyamanan si pengendara itu sendiri ya guys ya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian kalau tidak tidak terlihat di belakang, mungkin kurang ke kiri atau ke kanan gitu ya. Yang paling penting itu bisa terlihat di belakangnya guys. Jangan sampai memasang spion itu fungsinya itu tidak ada, kan sia-sia guys ya. Dipakai di sepeda motor tidak sesuai dengan fungsinya, ngapain ya dipasang di sepeda motor gitu ya. Ataupun dipasang di sini, di di pegangan handnya ini, setirnya ini ya. Banyak sekali sepeda-sepeda motor umumnya itu yang dipakai di sini itu sepeda matic ya, matic gitu ya, matic yang sudah dimodif modif apa gitu ya. Karena orang Indonesia itu sangat pintar ya, melebihi profesor yang ada di negara-negara lain. Pintar ya anaknya profesor, modif-modifnya juga banyak. Kemudian mengenai mengenai umur spion itu sendiri guys ya. Umur spion itu tergantung dari pemakaian sepeda motor itu sendiri ya. Karena kalau melihat umur bisa dilihat di kacanya guys ya. Kaca ini kalau misalkan di sini ada putih-putih seperti jamur apa gitu ya, itu biasanya menghambat penglihatan kita di jalan guys ya. Ataupun spion yang tidak ada kacanya ya, banyak saya jumpai di jalan itu spion yang tidak ada kacanya, kiri ataupun kanan ya, masih dipaksa dipakai ya. Terus fungsinya itu untuk apa ya? Karena spion kan terjangkau ya harganya, meskipun bukan standar. Yang penting ukurannya itu se-4 jari guys ya, harus 4 jari ataupun 5 jari juga bisa. Lebih besar lebih aman guys ya, karena pandangan juga lebih leluasa untuk melihat ke belakang ya, melihat kondisi jalan di belakang kita ya, dan melihat masa lalu guys.
melihat ke belakang, melihat masa lalu. Dan itu mungkin penjelasan mengenai pemakaian spion yang benar di sepeda motor ya. Jangan sampai pakai spion itu bukan untuk fungsinya guys ya, atau membeli spion itu tidak ada fungsinya, hanya pajangan saja. Hanya apa namanya, sekarang itu orang Indonesia itu takut dengan tilang sih. Jadi hanya pakai spion yang apa adanya gitu ya, tidak ada fungsinya. Memang untuk spion sendiri untuk penilangan sih nggak terlalu ketat kalau spion, tapi kembali lagi dengan fungsinya. Fungsi spion itu kan untuk keselamatan kita sendiri guys ya di perjalanan. Oke, segitu aja penjelasan mengenai penggunaan spion yang benar di sepeda motor. Harus pakai yang mana, harus sesuai standar yang sudah ditentukan pabrikan guys ya. Harus disamakan, meskipun kita ganti harus disamakan dengan ukuran dari standar pabrik. Oke, itu saja mengenai penjelasan yang pemakaian spion yang benar. Apabila ada masukan di video ini mengenai ini ya, bisa dikirim di komentar ataupun juga mengirim masukan mengenai saran-saran apa lanjutan nanti di channel Bro Yogi untuk mereview bagian-bagian motor yang menurut dulur-dulur perlu direview ya guys ya. Oke, sekian, terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Bro Yogi sampai hari ini. Nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik dan informatif. Oke, terima kasih yang sudah subscribe sampai sekarang ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.